Halo, shalom semua. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran kita. Kali ini kita akan membahas mengenai gereja yang hidup di dunia. Nah, apa saja sih peran yang dimiliki oleh gereja sehingga dinyatakan sebagai gereja yang hidup? Mari kita belajar bersama. Ketika kita mulai bergereja, ya. Nah, biasanya dalam gereja itu ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Nah, misalnya ada kegiatan yang berisi remaja atau youth ministry, ya, pelayanan yang khusus diberikan kepada remaja atau pemuda. Ya, ada juga pelayanan yang diberikan atau kegiatan khusus untuk keluarga. Selain itu, ada juga untuk pelayanan bagi anak-anak. Terus ada juga sekolah minggu. Ini juga menjadi bagian dari kegiatan di dalam gereja. Dan juga doa, ya, persekutuan doa. Nah, pastinya di gereja kalian juga pasti ada yang namanya kegiatan-kegiatan seperti ini, ya. Dan kita semua menjadi bagian di dalam kegiatan itu. Tujuannya adalah supaya kita bisa bersekutu bersama tentunya, ya. Melalui kegiatan-kegiatan gereja tadi, apa saja tugas gereja yang perlu kita ketahui? Nah, tugas gereja itu diantaranya adalah yang pertama adalah liturgia, lalu yang kedua adalah koinonia, ketiga didaskalia, keempat kerigma, kelima diakonia, dan yang keenam adalah martoria. Mari kita bahas satu persatu apa saja tugas gereja. Yang pertama itu adalah liturgia. Liturgia ini artinya adalah gereja yang beribadah. Ya. Jemaat Kristen mula-mula menata peribadahan mereka dengan tata ibadah orang Yahudi. Nah, tata ibadah inilah disebut dengan liturgi, atau dalam bahasa aslinya ada leiturgia. Ya, jadi liturgia ini artinya adalah pelayanan, ya, pelayanan militer. Nah, pada saat itu pelayanan ini diberikan kepada masyarakat, kepada rakyat. Ya, jadi persembahan untuk menolong orang-orang miskin pada saat itu. Jadi liturgi sendiri adalah berbicara tentang bagaimana melayani orang banyak, ya, melayani mereka yang memerlukan bantuan kita, memerlukan pertolongan kita. Nah, itu yang disebut dengan liturgia, ya, melayani rakyat. Pada awalnya, ibadah orang Kristen yang perdana atau jemaat mula-mula itu sangat mirip dengan orang Yahudi, bahwa ibadah yang mereka lakukan itu adalah ibadah yang tidak membeda-bedakan. Mereka memiliki persekutuan yang kuat. Ya, jadi kalau kita bicara tentang liturgi tadi, bahwa pelayanan kepada masyarakat atau kepada rakyat, nah ini juga dilakukan oleh jemaat yang pertama. Ya, jemaat mula-mula mereka melakukan satu ibadah, ya, berkumpul bersama tanpa membeda-bedakan, sama rata, adil, ya. Nah, kapan mereka melakukan itu? Nah, mereka melakukan ibadah itu, mereka berkumpul pada hari Minggu. Nah, ini mengingat waktu Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga, yaitu pada hari Minggu. Nah, pada hari Minggu inilah disebut sebagai hari Tuhan. Itu sebabnya mereka tidak melakukan aktivitas apapun, sehingga mereka hanya bersekutu bersama-sama, ya. Nah, dalam bahasa Portugis itu disebut dengan Domingo. Ya, nah makanya kita kenal dalam bahasa Indonesia sebagai hari Minggu. Jadi kita tahu sekarang bahwa hari Minggu juga sama disebut sebagai hari Tuhan. Ya, dari jemaat yang pertama mengatakan seperti itu, bahwa ibadah yang mereka lakukan itu ibadah bersekutu bersama tanpa ada rasa perbedaan di antara mereka. Luar biasa ya, kesehatian, kebersatuan yang ditunjukkan oleh jemaat mula-mula. Lalu tugas gereja yang kedua itu adalah koinonia, yang artinya gereja yang bersekutu. Nah, yang dimaksud dengan gereja bersekutu itu adalah bahwa pada saat itu persekutuan atau pemberian yang dilakukan secara bersama-sama. Jadi, kehidupan jemaat mula-mula pada saat itu merasa apa yang menjadi milik mereka itu adalah kepunyaan bersama, ya. Jadi mereka mau membagi-bagikan apa yang menjadi kepunyaan mereka. Nah, ketika berbicara tentang koinonia atau gereja yang bersekutu ini adalah pemberian, ya, persekutuan atau pemberian yang dilakukan bersama-sama. Nah, ini yang menjadi ciri khas dari jemaat mula-mula. Di dalam kisah para rasul melukiskan bahwa mereka hidup dalam sebuah persekutuan yang saling berbagi. Kita bisa melihat di sini, ya,
Mereka menjual harta miliknya untuk dibagi-bagikan bersama. Mereka memiliki makanan, mereka bagikan bersama. Jadi artinya apapun yang menjadi milik mereka itu bukan milik kepunyaan sendiri, tetapi itu menjadi bagian dari keseluruhan. Ya, orang-orang percaya yang ada dalam persekutuan itu, jemaat yang ada di situ. Jadi tidak ada kepemilikan. Oh, ini milik saya, ini milik kamu, tidak ada. Ya, ini gambaran yang dilukiskan atau gambaran yang diberikan oleh Kisah Para Rasul mengenai jemaat mula-mula pada saat itu. Peran selanjutnya atau tugas selanjutnya bagi gereja itu adalah didaskalia. Yang ketiga ya, gereja yang memuridkan. Artinya itu gereja yang memuridkan. Ya, maksudnya seperti apa? Didaskalia itu memuridkan sama seperti dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itu adalah perintah yang Tuhan Yesus berikan. Ya, jadi di sini sebagai murid Yesus, kita mau menyatakan kasih kepada semua orang. Ya, mau membuka diri kepada banyak orang dan khususnya kepada orang-orang yang tersingkirkan, ya, tersingkirkan, yang mereka dikucilkan, yang mereka tidak dianggap, gitu ya. Nah, di Daskalia ini bicara tentang bagaimana murid Yesus mau menyatakan kasihnya kepada semua orang, ya. Discipleship in the church is follow me as I follow Christ. Jadi kita mengikuti apa yang Yesus lakukan pada saat itu, ya. Kehidupan Yesus boleh berdampak. Kita melihat bahwa banyak orang yang mengikut Yesus karena kehidupan Yesus berpengaruh dalam kehidupan mereka. Yesus bisa merasakan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Yesus merasakan kesedihan, Yesus merasakan sakit, Yesus merasakan semua yang dirasakan oleh manusia. Itu sebabnya ketika kita menjadi murid Yesus, ya, kita mencari orang-orang supaya kita boleh menyatakan kasih yang dari Allah tentunya, ya, kepada semua orang. Kita mau membuka diri kepada mereka untuk mengasihi mereka dan melayani mereka. Ya, untuk lagi menjadi murid-murid Yesus sama seperti kita. Nah, kita dan tahu semuanya bahwa para murid itu dipanggil dan dikumpulkan oleh Tuhan untuk memuridkan bangsa-bangsa dan menjadi bagian dari kerajaan surga. Itu sebabnya Tuhan menjawab, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya, ini menjadi tugas kita, ya, untuk mengumpulkan banyak orang untuk menjadi murid Yesus. Karena kita sendiri adalah bagian dari murid Yesus juga. Ya, maka kita punya tugas untuk memuridkan bangsa-bangsa sehingga mereka menjadi bagian. Ya, kita akan menjadi saksi-saksi Yesus. Apa saja yang kita ceritakan? Kebesaran Tuhan, ya, menceritakan kehebatan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa, yang memberikan keselamatan buat kita semua, yang mau mati buat kita semua, yang memberikan anugerah luar biasa kepada kita semua. Nah, itulah tugas kita, ya, ketika kita menerima kuasa itu, kita akan menjadi saksi-saksinya, sehingga akan banyak lagi orang menjadi murid-murid Yesus. Ketika kita sudah menjadi murid Yesus, kita punya peran. Tidak berhenti sampai kita dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya. Tetapi kita akan memperdalam iman kita. Dan itu diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, proses dalam kehidupan kita, progres kehidupan kita, perubahan kehidupan kita. Ya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan melalui iman yang kita miliki. Ya, dan itu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Peran selanjutnya atau tugas selanjutnya adalah kerigma. Nah, kerigma ini artinya gereja yang memberitakan. Ya, kita lihat di sini dalam Kisah Rasul atau Kisah Para Rasul pasal 2 itu menuliskan atau menggambarkan tentang jemaat mula-mula. Ya, dan terjadinya kapan? Yaitu pada saat Pentakosta. Nah, pada saat Pentakosta ini peristiwa apa yang kita temukan? Yaitu ada 3.000 orang percaya. Ya, dan mereka tidak hanya percaya tetapi mereka dibaptiskan. Dan orang-orang ini mereka masuk dalam persekutuan orang Kristen. Mereka menjadi orang-orang Kristen, mereka bersekutu bersama. Ya, lalu apa yang mereka lakukan? Ya, mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi ada beberapa orang yang dipilih secara khusus, ya, pada saat itu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi saat ini, ya, nah khotbah yang disampaikan itulah yang disebut dengan kerigma atau pemberitaan.
Nah, pemberitaan itu tugas siapa? Sekarang tidak hanya orang-orang tertentu, tetapi tugas kita. Apa yang kita sampaikan, pemberitaan seperti apa yang kita sampaikan, yaitu tentang Yesus sendiri. Ya, jadi gereja yang memberitakan apa? Memberitakan tentang Yesus, kehidupan Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, seluruh kehidupan Yesus yang berpengaruh kepada kehidupan manusia. Nah, inilah tugas gereja, yaitu memberitakan. Gereja itu siapa? Ya kita. Ya, kita yang menjadi murid Yesus mau melakukan perannya untuk memberitakan tentang Yesus. Gereja haruslah memberitakan Yesus Kristus yang menebus kita dan mempersatukan kita. Dan persatuan itu harus terwujud di dalam persekutuan hidup kita. Ya, bukan hanya dengan sesama Kristen saja, tetapi dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Walaupun mereka memiliki perbedaan keyakinan dengan kita. Tugas gereja selanjutnya adalah diakonia. Ya, diakonia ini artinya gereja yang melayani. Ya, kita lihat di sini, diakonia itu sendiri artinya adalah melayani. Ya, jadi kita lihat keteladanan hidup Yesus sendiri ya dalam Markus pasal 10 ayat 24 sampai 25 dan Matius 25 ayat 3 sampai 46 kita lihat apa yang Yesus lakukan. Banyak menyembuhkan orang, ya, melayani mereka. Yesus terbuka untuk menerima orang-orang yang berdosa. Ya. Lalu kita lihat sendiri di sini perkataan-perkataan dari Rasul, pertolong-tolonganlah kita. Ya, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita memerlukan orang lain. Lalu dibentuklah 7 orang diakon. Nah, kalian nanti bisa baca ya dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 6 ini. Ya, dibentuklah sebuah komisi gitu ya atau organisasi ya atau orang-orang yang dipilih secara khusus. Lalu ada ajaran-ajaran yang peduli kepada orang yang tersisihkan. Ya, di sini dalam Matius 25 ayat 40 bagaimana kita memperhatikan ketika mereka sakit, ketika mereka tidak dipedulikan orang lain, ketika mereka hidup dalam keasingan, ya mereka tidak punya tempat tinggal, mereka lapar, mereka haus gitu ya. Yesus memberikan perumpamaan ini, bagaimana kita peduli kepada mereka, ya. Dan Yesus sendiri sudah melakukan itu, bagaimana Yesus memperhatikan kehidupan manusia, memelihara kehidupan manusia, dan sudah seharusnya gereja juga memiliki peran ini, ya, gereja yang mau melayani. Tugas gereja selanjutnya yaitu adalah marturia. Marturia ini adalah gereja yang bersaksi. Nah, ya, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Ya, itu tugas kita. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Luar biasa. Tugas gereja, marturia, bersaksi. Ya, apakah bersaksi itu sesungguhnya? Ya. Nah, dalam istilah bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, kesaksian itu memang dituliskan sebagai marturia. Jadi asal katanya adalah martir sebetulnya. Martir itu adalah orang-orang yang mati syahid ya atau orang yang berani mati karena dia meninggal karena imannya. Ya. Dia mau mati karena dia mempertahankan imannya. Teguh dengan imannya. Nah, itulah yang disebut dengan bersaksi. Jadi, kita mau menyatakan iman kita. Iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan Yesus. Kenapa kita percaya kepada Tuhan Yesus? Iya, karena Dia adalah Allah kita, Allah yang hidup, yang memberikan kehidupan kepada kita semua, yang sudah menyelamatkan kita, ya, bahkan bangkit dari kematian. Dan ini menunjukkan Allah mengalahkan maut, Allah mengalahkan kuasa iblis. Ya, nah itulah yang kita berikan. Itulah yang dinyatakan dalam iman kita. Kita berani menyatakan iman itu kepada orang lain. Ya, jadi marturia ini adalah martir. Nah, ada salah satu tokoh ya di dalam Alkitab. Nah, siapakah itu? Oke, kalian bisa tebak. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 9 sampai pasal 7 ayat 60 ya. Kita lihat di sini ada sebuah kisah yaitu Stefanus, betul. Ya, Stefanus itu adalah salah satu martir yang mempertahankan imannya. Memang masih banyak murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Ini adalah salah satu contoh. Ya, Stefanus yang dirajam batu pada saat itu, ya, dilempari batu karena dia tetap mempertahankan imannya kepada Allahnya.
Ya, kita lihat juga dalam Perjanjian Lama ada Daniel, sehingga dia dimasukkan ke dalam gua singa. Ya, ada banyak sekali tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Ya, sehingga kita bisa melihat kesaksian hidup mereka yang menyatakan kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Luar biasa ya. Ya, bukan berarti kita juga mau mati seperti ini ya, tetapi kita mau mempertahankan iman kita sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dan banyak orang mengenal Tuhan Yesus dalam diri kita. Ya, sehingga mereka juga menerima Yesus. Lalu bagaimana caranya bersaksi? Bersaksi itu tidak hanya cukup dengan berkata-kata, ya, atau menceritakan kepada orang lain apa sih itu keselamatan, ya. Tapi yang paling utama itu adalah bagaimana kehidupan kita, ya. Artinya, bersaksi diwujudkan dalam tindakan dan perbuatan dengan cara menolong sesama memahami arti kemerdekaan, ya. Kemerdekaan dalam hal apa? Kemerdekaan dalam hal kita tidak lagi menjadi orang-orang berdosa, tidak lagi menjadi hamba dosa, dan kita sudah menjadi hamba-hamba Allah, hamba-hamba Tuhan, anak-anak terang. Ya, nah kemerdekaan ini baik dalam arti rohani maupun kemerdekaan dari belenggu dosa yang menyebabkan manusia menjadi lemah, bodoh, tidak berdaya, dan juga dieksploitasi. Ya, ketika kita bersaksi dengan menunjukkan perbuatan kita, menyatakan bahwa Yesus mengubah kehidupan kita, atau hidup kita diubahkan di dalam Yesus. Nah, itulah yang disebut dengan kesaksian yang hidup. Ya, jadi tidak hanya berkata, tidak hanya bercerita, tapi mereka melihat kehidupan kita, perubahan kehidupan kita, bahwa Yesus yang menjadi kontrol, menjadi pusat dalam kehidupan kita, yang mengubahkan hidup kita. Tantangan yang dihadapi oleh gereja pastinya ada, ya. Ada banyak tantangan yang dihadapi oleh gereja. Kita lihat dalam Yohanes 15 ayat 18 sampai 19 dikatakan bahwa dunia membenci kita, ya. Tetapi ingat, ya, jikalau dunia membenci kamu, ingat bahwa ia lebih dulu membenci aku daripada kamu. Yesus lebih dulu dibenci. Ya, jadi tidak ada alasan buat kita, saya tidak bisa berkata kepada orang lain, saya tidak bisa bercerita kepada orang lain, dia benci sama saya. Tidak bisa, ya. Yesus lebih dulu dibenci, ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Kasihilah musuh kita, berbuatlah baik kepada mereka atau kepada orang yang membenci kita, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk, dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ini yang bisa kita lakukan. Dengan kita melakukan perbuatan ini dengan mengasihi mereka, maka kita dapat menghadapi tantangan ini, ya. Kita tetap menjadi saksi-saksinya karena kasih kita tetap mengalir, dan mereka merasakan itu. Ya, sama seperti Yesus, karena kasihnya kepada kita semua, maka kita dibebaskan dari dosa-dosa kita. Kesimpulan dari pembelajaran kita itu adalah bahwa gereja menjalankan perannya agar menjadi gereja yang hidup. Gereja menjadi sarana perjumpaan dengan Kristus melalui ibadah. Dan keberadaan sebagai murid Kristus itu dituntut untuk melayani dan juga memberikan kesaksian tentang siapa? Tentang Yesus Kristus, ya, bagi seluruh manusia dan seluruh alam semesta ini. Kuasanya dia, kehebatannya dia, keluar biasanya, dan kedahsyatannya dia, ya. Dan biarlah pembelajaran ini boleh memberkati kita semua, dan kita mengingat apa yang menjadi tugas kita sebagai gereja-gereja Tuhan. Terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya.